Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengembangan kurikulum matematika, di mana kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penilaian kurikulum. Sebelum masuk pada penjelasan materi, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami. Yang pertama yaitu ada Muhammad Syarifuddin, yang kedua Wijidustia Pratiwi, yang ketiga yaitu Salsabila Safa Karimah. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai penilaian dan kurikulum, akan saya jelaskan. Pengertian dari penilaian. Apa sih penilaian itu? Penilaian pendidikan merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan suatu informasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Dalam konsep penilaian ini memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu objektif, yang berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Prinsip yang kedua yaitu terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat yaitu transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip yang kelima yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Prinsip yang keenam yaitu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Kemudian ada pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, di dalam sistem kurikulum ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. Fungsi yang kedua yaitu suplementasi, yang dimana setiap peserta didik ini memiliki berbagai macam perbedaan. Fungsi yang ketiga yaitu eksplorasi, yaitu memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Fungsi yang keempat yaitu keahlian, di mana fungsi dari ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Nah, ada konsep sistem kurikulum. Kita ketahui bahwa sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema, di mana adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan dalam penilaian. Yang pertama yaitu menggunakan berbagai teknik. Kedua, menekankan hasil atau outcomes dengan memperhatikan input dan proses. Pendekatan yang ketiga yaitu melihat dari perspektif taksonomi tujuan pendidikan, menilai perkembangan. Yang dimaksud adalah kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai karakteristik mata pelajaran. Pendekatan yang keempat yaitu menerapkan standar kompetensi lulusan atau exit outcomes. Pendekatan yang kelima yaitu menerapkan sistem penilaian acuan kriteria dan standar pencapaian yang konsisten. Pendekatan yang terakhir yaitu menerapkan penilaian otentik untuk menjamin pencapaian kompetisi. Penjelasan mengenai tujuan dan fungsi penilaian kurikulum akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Safa. Fungsi dan tujuan penilaian kurikulum. Yang pertama, tujuan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Menurut Sudirman, tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran.
Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi evaluasi. Berdasarkan UU RI Sindiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini, dapatlah diketahui bahwa tingkat penguasaan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak baik. Yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri, tapi boleh jadi karena guru yang kurang bagus dalam mengajar. Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, berikut dikemukakan beberapa fungsi evaluasi, antara lain yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Yang selanjutnya, program penilaian. Penilaian oleh pendidik merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Yang pertama, penilaian autentik. Dalam Permendikbud 6681 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik tidak hanya mengukur pada apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian pencapaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Yang keempat, pengolahan penilaian. Yang kelima, penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Yang keenam,
Teknik penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian praktek, perencanaan penilaian tes praktik, pelaksanaan penilaian tes praktik, pelaporan hasil penilaian tes praktik, acuan kualitas rubrik. Yang ketujuh, penilaian berbasis proyek. Penilaian berbasis proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang kedelapan adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir, daftar cek atau checklist. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau baik tidak baik. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, pendekatan budaya dalam pengembangan pendidikan. Penggunaan pendekatan budaya untuk memecahkan masalah kemanusiaan telah dilakukan sejak zaman Aristoteles. Dalam konteks pemecahan masalah mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan untuk digunakan karena pendekatan struktural disinyalir mengalami banyak kegagalan. Dengan pendekatan budaya diharapkan peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan sekolah. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan proses budaya. Johar mengatakan, pendidikan sebagai proses budaya yang bertujuan menyiapkan masyarakat mampu memasuki kehidupan pada zamannya. Yang kedua, pengertian desain kurikulum berbasis budaya. Apa sih desain kurikulum berbasis budaya? Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Ciri-ciri kurikulum berbasis budaya. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan manusia, berwatak, beradab, dan bermartabat. Yang kedua, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber, bukan cuma satu sumber saja. Ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Dan yang terakhir, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Yang ketiga, pola pengembangan. Pola pengembangan seperti model atau desain kurikulum pada umumnya. Kurikulum berbasis budaya perlu dikembangkan. Salah satu alasannya supaya kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis dapat terrealisasikan dalam bentuk kegiatan pengembangan di kelas. Pola pengembangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, implementasi. Implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau pengajaran atau bisa disebut proses belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian. Dan
perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya, seperti remedi kan untuk memperbaiki nilai. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum akan dibahas 7 macam model pengembangan, yaitu model administratif, model pendekatan grassroots, model demonstrasi, model PKM, model Ringer, model pemecahan masalah, dan Tabas Inverted model. Yang pertama, saya akan menjelaskan model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif. Antara lain yaitu top down. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri. Sedangkan suatu pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dalam istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang mampu dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok siswa bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Yang keempat, model backup. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode backup ini dikembangkan oleh backup ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 pembuatan keputusan. Yang pertama, memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat, implementasi kurikulum, yaitu kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya, model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikolog yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat untuk perubahan tersebut. Yang keenam, model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa
Perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah dilibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Taba inverted model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreatif guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.